Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Diva dengan NIM 210021114. Saya merupakan mahasiswa prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Humas yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Pada tugas tersebut, mahasiswa diminta untuk menganalisis kembali video yang telah disajikan di YouTube, yaitu tentang perkembangan public relation dan manajemen humas. Ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa hubungan masyarakat atau public relation itu adalah satu usaha yang memang sengaja dilakukan, bahkan direncanakan secara detail dan berkesinambungan untuk menciptakan pengertian, memahami antar lembaga atau institusi dengan masyarakat di publik internal maupun di publik eksternal. Ilmu pengetahuan humas atau public relation ini relatif memang baru di bangsa kita, tetapi perkembangannya di dunia secara internasional bukan hal yang baru lagi. Manajemen humas dan public relation merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, bahkan psikologi. Namun, yang paling menentukan adalah jajaran ilmu komunikasi tentunya. Humas atau public relation itu mulai muncul pada abad 20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Humas lahir pada saat itu karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dan adanya kemajuan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok. Dalam kelompok-kelompok dengan tujuan yang tidak sama. Namun, untuk mencapai tujuan itu harus diperlukannya kerjasama hampir ke semua belah pihak demi kepentingan bersama pula. Pada saat itu terjadinya revolusi industri. Pada saat itulah dianggap pemicu lahirnya kehumasan atau public relation. Secara detail, persoalan atau keilmuan dari kehumasan atau public relation ini justru sebenarnya sudah ada cikal bakalnya atau munculnya bahkan diterapkan berabad-abad yang silam. Misal penyambutan yang dilakukan oleh Ratu Balkis terdapat Nabi Sulaiman dengan upacara yang meriah untuk menghormati kedatangan tamu istimewa. Jadi proses menyambut kedatangan dari tamu istimewa melalui beragam upacara dalam rangka tujuannya menjaga hubungan baik. Dengan itu muncullah kenyamanan dan merasa dihargai oleh publik. Nah, sekarang kita bahas tentang sejarah perkembangan public relation yang dipelopori Bapak Public Relation Internasional yang bernama Ivy Leadbeater Lee. Itu sekitar tahun 1910. Ivy Lee berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat. Dan perlu kita ketahui, Ivy Lee ini merupakan seorang wartawan yang mencari kebenaran dan fakta-fakta yang terjadi. Melalui keilmuan itulah, konsep public relation dikembangkan dalam proses menyelesaikan kelumpuhan industri batubara yang terjadi pada saat itu. Gagasan Ivy Lee pada saat itu dinamakan The Declaration of Principle. Jadi,
prinsip-prinsip kehumasan atau PR yang intinya tidak diabaikan dalam proses manajemen industri. Maka hadirnya Ivy Lee menjembatani itu semua, sehingga tidak ada salah satu dari isi gagasan membuat publik yang selama ini dianggap bodoh, yang tidak diperhitungkan, sekarang dibawa dan ikut serta dalam satu konsep manajemen kelembagaan. Sehingga masyarakat dan publik umum bisa ngeblend, dan disinilah fungsi dari Ivy Lee menjembatani itu semua. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bagaimana gambaran atau kronologis dari perkembangan public relation ke manajemen humas di dunia. Pada tahun 1985 sampai dengan 1990, public relation masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri atau lembaga. Bahkan, publik pada saat itu masih dianggap bodoh karena tidak memberikan pengaruh apapun pada pengambilan kebijakan atau besarnya sebuah lembaga. Kemudian berkembang pada tahun 1900-an sampai 1918, itu publik mulai diberikan informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri. Kemudian pada tahun 1918 sampai dengan tahun 1945, publik diberi pendidikan dan dimulai dihargai. Dan pada tahun 1925 di New York atau di Amerika Serikat, public relation mulai dianggap sebagai pendidikan tinggi resmi. Jadi, kalau di abad 19 sudah mulai program studi bermunculan baru, terbentuknya program studi mata kuliah. Tapi sejak 1925, manajemen humas atau public relation sudah menjadi perguruan tinggi. Di samping itu juga banyak diadakan berbagai macam kursus yang bermutu hampir seluruh sektor dan perusahaan manapun terkait dengan ilmu public relation atau manajemen humas. Kemudian, pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1968, publik mulai terbuka dan paham hal-hal yang sebenarnya penting dan memahami dan mempelajari ilmu public relation. Sehingga ini punya bisnis yang besar, di mana posisi mereka berada pada keilmuan public relation menjadi dasar untuk berpijak dan mengembangkan lembaga atau usaha yang berkembang pada tahun 1968. Pada tahun 1968, Belanda mengalami perkembangan pesat yang lebih ke arah ilmiah, karena penelitian yang rutin secara kontinu dilakukan. Sedangkan di Amerika pada saat itu justru hanya stabil, sementara Belanda langsung naik, tidak hanya untuk bisnis, tetapi Belanda menganggap ini sebagai konsep ilmiah yang bisa digunakan hampir ke seluruh sektor. Maka pada tahun 1968, perkembangan public relation jauh lebih hebat dibandingkan Belanda. Kemudian pada tahun 1979 sampai 1990, mulai memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Jadi pada tahun ini mulai stabilis, yang artinya tidak satupun lagi manusia yang di negara tersebut tidak kenal dan yang tidak memiliki keilmuan humas ataupun public relation. Selanjutnya pada tahun 1990 sampai dengan sekarang, yang jelas adalah terjadinya perubahan mental, kualitas, dan pola pikir juga termasuk sudut pandang, sikap,
dan pola perilaku secara nasional maupun secara internasional, dan dapat membangun kerjasama secara lokal. Setiap orang menyadari bahwa perlunya adanya kerjasama. Jadi, memang dampak dari public relation dan manajemen kehumasan sangatlah amazing sekali dalam kehidupan pada saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.